Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai seorang pendusta yang sebelah matanya buta, tertulis di keningnya huruf Qaf, Fa, dan Ro. Kemunculannya pertanda kiamat sudah sangat dekat. Dia menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, sampai-sampai setiap nabi yang diutus mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah, dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir." Terdapat hadis sahih riwayat Muslim bahwa pernah sahabat Nabi SAW bertemu Dajjal di suatu pulau. Hadis tersebut direwatkan oleh Fatimah binti Qais. Ia berkata, "Aku mendengar suara seruan dari muadzin Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Maka aku pun berangkat ke masjid dan sholat bersama Rasulullah. Aku sholat di saf para wanita di belakang kaum laki-laki. Ketika sholat sudah selesai, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Sambil tersenyum beliau bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk Islam dan membaiatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Laham dan Judham. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, sehingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk beristirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, "Celakalah kamu, dari jenis apakah kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah itu Al-Jassasah?" Ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, 'Celakalah kamu, siapakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku, siapakah kalian ini?' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang. Lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal. Kemudian kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena banyak bulunya. Maka kami berkata, 'Celakalah kamu, siapakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Tanpa menjawab ia berkata, 'Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa.' Lalu kami segera menuju tempat kamu ini, dan kami terkejut, bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah setan." Laki-laki yang besar yang terikat itu berkata, "Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon korma yang ada di daerah Baisan." Kami berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia berkata, "Saya menanyakan apakah pohon-pohon kurma itu berbuah?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Adapun pohon-pohon korma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi." Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang danau Tiberia."
Mereka berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah ia tetap berair?" Kami menjawab, "Ya." Ia pun berkata, "Adapun airnya, maka sebentar lagi ia akan habis." Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar." Mereka menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu?" Kami menjawab, "Benar. Ya, berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu." "Beritahukanlah kepadaku tentang Nabi yang Ummi, apa sajakah yang sudah ia perbuat?" Mereka menjawab, "Dia telah keluar dari Mekah menuju Madinah." Lalu ia bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Apa yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka mentaatinya. Lalu ia berkata, "Apakah itu semua telah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi ini, dan tidak ada satupun kampung negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Thaibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya." Lalu ia Fatimah radhiyallahu anha, si perawi hadis ini berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menghentakkan tongkat di atas mimbar, "Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah." Maksudnya adalah kota Madinah. "Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang hal itu?" Orang-orang, yaitu para sahabat, menjawab, "Benar." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saya tertarik dengan apa-apa yang dikatakan oleh At-Tamim Ad-Dari, karena ia bersesuaian dengan apa-apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Bukankah ia, yaitu tempat Dajjal, terletak di Laut Syam atau Laut Yaman, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur?" Ia Fatimah berkata, "Hal ini saya hafalkan dari Rasulullah SAW."